Selamat siang anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bela negara. Bela negara, apa itu bela negara? Bela negara adalah suatu sikap atau perilaku sebagai wujud kecintaan warga negara terhadap negara Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dikatakan di sana bahwa setiap warga negara berhak, wajib, dan ikut serta membela negara. Nah, berarti kita sebagai warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Jangan lupa pasal 27 ayat 3. Nah, Indonesia memang mencintai perdamaian, tetapi Indonesia lebih mencintai kemerdekaan dan kedaulatan. Mengapa demikian? Karena hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Dikatakan di sana bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, berdasarkan alinea kita belajar bahwa bangsa Indonesia sangat menanamkan yang namanya kemerdekaan. Bangsa Indonesia tidak suka perang. Nah, ketika dulu terjadi perang itu karena adanya perdebatan-perdebatan ataupun perpecahan. Bangsa Indonesia sangat membenci yang namanya perang. Jika terjadi perang di kemudian hari nanti, itu adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh pemerintah ketika semua jalan perdamaian yang ditempuh sudah tidak dapat terlaksana. Artinya yang perlu kalian ingat bahwa peperangan itu terjadi hanyalah jalan terakhir ketika semua jalan damai yang ditempuh pemerintah sudah tidak dapat berjalan. Nah, yang kedua, bela negara. Ketika kita ingin mewujudkan pembelaan negara, ada beberapa hal yang perlu kalian pelajari. Biasa disebut dengan ATHG. Apa itu ATHG, Bu? A adalah ancaman, T adalah tantangan, H hambatan, dan G gangguan. Oke, kita akan pelajari satu persatu. Ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah tindakan mengubah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara tindak kriminal dan politis. Nah, mengubah kebijakan secara konsepsional. Nah, ancaman ini terbagi atas dua. Yang pertama ancaman militer dan yang kedua ancaman non-militer. Oke, ancaman militer adalah ancaman yang berasal dari luar negeri dan ancaman yang berasal dari dalam negeri. Apa saja Bu contoh ancaman agresi militer, contoh ancaman yang berasal dari dalam negeri? Nah, ancaman yang berasal dari dalam negeri seperti blokade politik, perang saudara, berpisah dari wilayah. Nah, sedangkan ancaman yang berasal dari luar negeri seperti ancaman yaitu agresi militer yang dilakukan oleh pihak Belanda dulu, agresi militer pertama dan agresi militer kedua untuk merebut kekuasaan Indonesia, spionase, dan ada juga yang namanya sabotase. Nah, kedua ini ancaman militer ini adalah ancaman yang cukup berbahaya. Nah, yang kedua, ancaman non-militer, ancaman yang berasal dari negara sendiri. Memang ancaman ini tidak menggunakan senjata, namun jika dibiarkan begitu saja akan membahayakan kedaulatan dan persatuan negara. Karena ancaman ini adalah ancaman yang berasal dari negara akan memuat perpecahan sendiri dalam negara. Oke, yang kedua adalah tantangan. Apa itu Bu yang dimaksud dengan tantangan? Tantangan adalah usaha mengubah sebuah kebijakan. Nah, ketika pemerintah sudah membuat kebijakan, ada saja tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, yang ketiga, hambatan. Apa itu hambatan, Bu? Hambatan adalah berasal dari diri sendiri. Hambatan itu berasal dari diri sendiri. Artinya, hambatan yang berasal dari kita sendiri. Dorongan dari hati kita sendiri, hambatan itu berasal dari hati kita yang menolak adanya kebijakan pemerintah untuk ke arah yang lebih baik. Nah, yang terakhir, gangguan. Gangguan adalah
salah satu bentuk hambatan yang berasal dari luar. Ya, ingat, hambatan berasal dari diri sendiri, gangguan adalah hambatan atau kebijakan atau usaha yang berasal dari luar. Sudah? Nah, sekarang dasar-dasar hukum bela negara. Dasar-dasar hukum bela negara ada 3. Nah, yang pertama terdapat pada Undang-Undang Nomor TAP MPR Nomor 6 Tahun 1973 TAP MPR. Nah, yang kedua Nomor 29 Tahun 1954. Dan yang ketiga Nomor 3 Tahun 2002. Nomor 3 tahun 2003 pasal 9 ayat 2. Nah, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 ini mengenai wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Sedangkan Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 mengenai pokok-pokok perlawanan rakyat. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 pasal 9 ayat 2 ini adalah pembelaan warga negara terhadap negara. Jadi, ketika kita ingin membela negara itu tidak sembarangan. Itu semua diatur di dalam undang-undang. Oke, sekarang kategori usaha membela negara. Kategori usaha membela negara itu ada 4. Yang pertama, belajar PPKN. Nah, belajar PPKN berdasarkan pasal 37 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 dikatakan di sana bahwa belajar PPKN itu dimulai dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tingkat tinggi. Artinya PPKN ini dipelajari mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan jenjang perguruan tinggi. Tujuan dari belajar PPKN yaitu untuk menanamkan sikap patriotisme, cinta tanah air, kesetiakawanan, dan menghargai para jasa para pahlawan. Nah, yang kedua, apa Bu? Belajar kemiliteran. Nah, belajar militer. Siapa saja yang bisa belajar militer dari kalangan masyarakat, yaitu kalangan siswa dan mahasiswa. Untuk kalangan siswa, dapat belajar militer dari organisasi-organisasi yang dilakukan di sekolah, misalnya Paskibra, PKS, Palang Merah Remaja, dan lain sebagainya. Untuk kalangan mahasiswa, apa saja bentuk-bentuk pelatihan militer yang dilakukan, yaitu seperti Menwa. Dan banyak organisasi-organisasi di kampus yang menunjukkan bahwa adanya latihan-latihan kemiliteran tadi. Nah, yang ketiga, pengabdian militer, yaitu untuk TNI dan Polri. Pengabdian TNI dan Polri. Nah, berdasarkan pasal 30 ayat 2 dikatakan di sana bahwa TNI dan Polri adalah kekuatan utama untuk keamanan dan pertahanan negara. Namun, masyarakat, warga negara di sana berperan sebagai pendukung utama. Nah, artinya ketika polisi dan tentara sudah satu mempertahankan negara, membela negara, maka kita sebagai warga negara yang baik harus ikut serta. Dan yang terakhir, profesi atau keahlian. Jadi, apapun keahlian kamu dapat membanggakan negara, kamu dapat membela negara. Contoh, ketika kamu ikut Olimpiade Sains, Matematika, Kimia, di situ kamu sudah ikut serta membela negara. Seperti atlet olahraga yang sudah membawa negara mengharumkan nama baik Indonesia mendapatkan perak. Itu sudah mengharumkan nama baik Indonesia. Jadi kesimpulan, upaya bela negara adalah sikap atau perilaku kita dalam mewujudkan rasa cinta tanah air, mewujudkan kecintaan kita pada negara kita. Nah, untuk kalangan siswa, kamu sebagai warga negara yang baik,
Ibu juga sudah berperan untuk membela negara. Nah, untuk kedepannya, semua tindakan yang kamu lakukan, perbaiki sikapnya untuk membela negara karena para pahlawan sudah sangat lelah dulu mempertahankan negara kita, membela negara kita. Tugasmu sekarang hanya belajar dengan baik, tuntut ilmu sampai setinggi-tingginya, perbaiki bangsa kita, majukan masa depan bangsa kita. Demikian penjelasan bela negara dari Ibu. Sekian dan terima kasih.